ada potensi fake out di price action Bitcoin dalam time frame harian teman-teman. Dimana kita melihat 2 hari yang lalu Bitcoin berhasil close dengan perfect di angka 31.100 dolar. Dan sekarang kita melihat 2 candle setelahnya itu menunjukkan potensi pelemahan meskipun tidak impulsif, tapi ini mengindikasikan bahwa di area 31.000 itu seller masih mempertahankan area sana dan belum terjamah dengan cukup clear oleh Bitcoin teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran, masih bersama Uang Receh, kita akan seru-seruan quick update aja untuk perkembangan Bitcoin di time frame harian, dan tentunya nanti juga Uang Receh akan bahas di time frame for hourly untuk lebih clearnya seperti apa analisis dari Uang Receh. Sebelum lanjut ke pembahasan, sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, kita klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk yuk ke dalam analisis Uang Receh di time frame harian. Nah teman-teman, seperti analisis Uang Receh yang kemarin, Uang Receh sudah sempat sampaikan roadmap dari Uang Receh dalam pergerakan Bitcoin di beberapa hari ke depan. Nah, Uang Receh masih cukup bullish seperti pernyataan Uang Receh kemarin, asalkan teman-teman ada titik-titik yang Uang Receh nggak akan berubah pikiran kalau titik itu belum tercapai oleh pergerakan Bitcoin. Nah, titik yang pertama yang perlu kalian perhatikan, sejak bulan Januari Bitcoin itu membentuk yang namanya higher high, higher low, diteruskan dengan higher high, dan after itu muncul atau Bitcoin itu sempat menyentuh ke level 24.800 yang mengindikasikan posisi tersebut adalah posisi higher low yang baru teman-teman. Nah, sama-sama kita tahu pergerakan Bitcoin after ada news soal Bitcoin ETF spot itu cukup impulsif nanjaknya. Hanya dalam beberapa hari ke depan atau kurang lebih dalam 1 minggu, Bitcoin berhasil reclaim lagi ke area 31.000. Nah, kalau kita tarik teman-teman garis dari pergerakan di sekitar tanggal 14 April sampai pergerakan high-nya di sekitaran tanggal 3 Juli kemarin menyentuh level 31.100, ini sudah mengkonfirmasi yang namanya higher low baru meskipun tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, mungkin skenario selanjutnya after ini adalah Bitcoin terkoreksi sebentar. Nah, lantas apa yang akan merubah pendapat atau pikiran dari Uang Receh berganti bearish? Nah, yang perlu kita cek adalah penurunannya teman-teman, setajam apa? Kalau penurunannya tidak terlalu tajam, artinya penurunannya itu terjadi dengan cukup korektif, misalkan hanya sampai di sekitaran level 28.500 berdasarkan titik support sebelumnya, Uang Receh masih akan tetap bullish terhadap Bitcoin, dan Uang Receh mungkin akan melakukan akumulasi di level sekitar 28.500. Tapi jika Bitcoin terjadi penurunan dengan sangat impulsif, bahkan untuk penurunannya itu melebihi level 24.500, artinya trendline bullish kita itu secara tidak langsung sudah terpatahkan teman-teman di time frame harian. Meskipun untuk time frame mingguan kita masih strong untuk bullish. Nah, karena apa? Dengan terbreaknya posisi 24.800 itu bukan hanya posisi krusial untuk Bitcoin, melainkan jika berhasil benar-benar close di bawah 24.800, ini mengindikasikan lower low sudah terbentuk teman-teman. Dan kalau lower low itu terbentuk, sebenarnya pattern lama kita itu akan segera reversal dan berganti dari bullish menjadi bearish teman-teman. Nah, hal itu yang harus kita waspadai di time frame harian. Nah, tentunya kalian tanya probabilitasnya gimana bang? Uang Receh masih akan tetap berpikir Bitcoin dalam beberapa hari ke depan itu akan melakukan posisi sideways-nya. Karena apa teman-teman? Di sini Uang Receh masih berpikir kalau Bitcoin masih akan tetap sideways. Bitcoin itu lekat dengan yang namanya sekarang itu narasinya adalah narasi Bitcoin ETF spot, di mana kita sama-sama tahu beberapa perusahaan itu refile again atau pengajuan ulang, terutama BlackRock yang perlu kita pantau. Karena Uang Receh terakhir searching itu BlackRock sudah mengajukan ulang, dan di situ di dalam dokumen tersebut BlackRock mencantumkan Coinbase sebagai penyedia layanan untuk harga Bitcoin ETF spotnya. Artinya ada korelasi
BlackRock menggandeng Coinbase untuk menyediakan layanan Bitcoin ETF spot. Meskipun di sini kita sama-sama tahu ada tanda tanya besar sebenarnya, di mana SEC itu sedang bertarung dengan Coinbase di luar permasalahan Bitcoin ETF spot. Nah, ini adalah hal yang perlu kita waspadai teman-teman. Akankah kemarin itu naik dari posisi 24.000 sampai 31.000 hanya karena Bitcoin ETF spot ini dimanfaatkan oleh BlackRock? Artinya BlackRock memang membuat harga itu naik terlebih dahulu untuk mereka di bagian atas ini bisa berjualan barang, dan after itu memang BlackRock mengincar untuk Bitcoin ETF-nya itu nggak disetujui. Artinya memang dengan secara sengaja BlackRock itu mengajukan sesuatu yang mereka sudah tahu tidak akan disetujui oleh SEC. Artinya mereka akan menyebabkan kepanikan massal yang membuat harga Bitcoin kembali drop, teman-teman. Nah, di sini kita waspadai itu terlebih dahulu, itu harus kita pantau untuk melihat dari segi fundamental yang bisa memberikan impact ke pergerakan market Bitcoin. Nah, untuk selanjutnya, uang receh, kalau perkiraan uang receh itu masih bullish, resisten yang harus ditembus kalau menurut uang receh pribadi selain di level 31.000 yang cukup strong karena 2 kali kita terdecline dari area sana, yaitu level di sekitaran 32.000 teman-teman. Dimana kita tahu Bitcoin harus bisa seenggak-enggaknya kalau mau ke 35.000 atau 40 ribuan harus lolos dari 32.000 teman-teman. Dan sebelum lolos ke 32.000, Bitcoin harus melewati pagar dulu di angka 31.000. Nah, itu adalah asumsi dari uang receh di pergerakan untuk hariannya. Kita akan coba cek lebih clear lagi di time frame 4 hourly. Memasuki time frame 4 hourly, yang perlu kita lihat adalah posisi sideways Bitcoin yang terbentuk selama beberapa hari ini teman-teman. Dengan menarik garis atasnya, kita hubungkan ke posisi terendah dari Bitcoin, kita memperoleh bahwa Bitcoin memang bergerak di dalam sebuah posisi sideways, di mana hal ini mengindikasikan dua titik yang perlu kita pantau untuk Bitcoin itu menentukan decisionnya, mau break ke atas ataukah break ke bawah teman-teman. Nah, untuk titik terbawahnya yang perlu kita pantau adalah posisi di sekitaran 29.500, dan untuk posisi teratasnya itu masih berada di sekitaran 31.500-an. Artinya memang Bitcoin harus lepas dari trendline ini dulu untuk make decision. Dan secara tidak langsung, kalau kita gunakan MACD lagi, di sini dalam beberapa jam yang lalu kita melihat indikasi strong sell untuk Bitcoin teman-teman. Artinya para user atau para investor atau para retail itu lebih memilih untuk menjual Bitcoin mereka. Nah, mungkin di sini adalah kepercayaan sementara untuk Bitcoin itu lebih banyak yang melakukan penjualan ketimbang pembelian teman-teman, sehingga mengakibatkan dalam beberapa jam ke belakang kita mengalami koreksi yang cukup wajar. Nah, titik yang perlu kalian pantau masih sama di sekitaran posisi tadi 29.500, dan tertingginya adalah di posisi 31.500. Nah, meskipun kita mengalami tekanan atau koreksi teman-teman, tapi yang perlu kita lihat adalah koreksinya, dimana kalau menurut uang receh pribadi, koreksi yang terjadi pada pergerakan di time frame 4 hourly ini terjadi secara korektif. Artinya buyer itu masih punya kekuatan meskipun seller lebih mendominasi. Nah, koreksinya tidak terjadi secara impulsif, artinya ada kemungkinan besar Bitcoin akan segera rebound dan bahkan menyentuh ke level 31.000 lagi. Nah, titik terbawah yang perlu kalian pantau sebenarnya masih sama teman-teman, adalah titik support pergerakan di sekitaran bulan Juni tanggal 15, di mana Bitcoin itu menyentuh ke level low-nya di level 24.800. Itu kita jadikan titik support majornya. Artinya Bitcoin jangan sampai drop, benar-benar drop, bahkan menyentuh ke level sekitaran 24.800. Nah, kemungkinan besar kalau menurut uang receh koreksi yang terjadi pada Bitcoin kali ini tidak sampai menyentuh ke level 24.800, meskipun ada kemungkinan ke sana kalau Bitcoin ETF punya BlackRock. Ini worst case skenario nya adalah
memang benar-benar diajukan untuk ditolak. Tapi kalau itu memang benar-benar murni diajukan untuk disetujui dan BlackRock akan memperjuangkan itu, ada kemungkinan Bitcoin akan pump ke sekitaran level 32.000 sampai 35.000-an. Kita pantau terlebih dahulu untuk pengajuan tersebut. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah titik di mana sebenarnya di daerah sekitaran ini terjadi candle hijau yang terus-menerusan di time frame 4 hourly. Ini mengindikasikan bahwa terjadi kekosongan chart di sekitaran area antara 26.800 sampai sekitaran 29.500 teman-teman. Dan berdasarkan analisis imbalance, kalau kalian yang sering menggunakannya, biasanya koreksi akan terjadi untuk mengisi sekitaran area tersebut yang terjadi kekosongan, dan after itu akan terjadi kenaikan lagi teman-teman untuk membalik ke bagian atasnya. Dan jika koreksi ini terjadi, artinya ini mengindikasikan higher low sudah terbentuk di time frame yang lebih singkat, dan ini adalah potensi high-nya. Ada kemungkinan akan terbentuk higher high yang baru. Bisa saja di posisi 32.000, 33.000 atau lebih tinggi dari itu teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini, untuk time frame harian dulu uang receh masih bullish 80%, asalkan Bitcoin tidak menyentuh ke level 24.800 lagi. Koreksi yang terjadi menurut uang receh adalah koreksi wajar, tapi yang perlu kita pantau adalah pengajuan dari beberapa fund asset manager besar mengenai Bitcoin ETF spot mereka. Dan untuk time frame 4 hourly, di sini uang receh punya analisis yang sedikit berbeda, bahwa untuk Bitcoin ada kemungkinan akan mengisi area hijau ini untuk koreksinya, yaitu di sekitaran area imbalance yang uang receh sudah sebutkan. Untuk angkanya bisa aja di range sekitar 26.800 sampai sekitaran paling tinggi 29.500-an. Dan after mengisi area imbalance tersebut, ada potensiali yang namanya higher low sudah terbentuk, dan tinggal Bitcoin bagaimana untuk memaintain di atas higher low-nya, dan after itu akan membentuk yang namanya higher high yang baru. Nah, sekian dulu untuk video update pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share ke teman kalian, infokan ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.